Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Patut kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita mau bertemu dengan Tuhan, menaikkan pujian syukur penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kita hari ini, biarlah kita punya hati hamba yang mau tetap setia dan taat mengiring Yesus, karena pengorbanan Tuhan begitu mulia yang boleh kita terima. Kebaikan Tuhan tak dapat kita lupakan, karena kekuatan kasih Tuhan sungguh nyata memulihkan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau bukan Tuhan yang melihat
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Selama ku bernafas, ku mau memberi yang terbaik bagi-Mu, Tuhanku. Kau Yesusku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Benar Tuhan, kerinduan kami biarlah kami memberikan semua yang terbaik hanya bagi Tuhan. Pujian penyembahan kami, korban syukur kami, hidup kami persembahkan di atas mezbah-Mu yang terbaik. Kami berikan hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan kami semua hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Rencana Tuhan selalu rencana yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan pengorbanan-Mu yang mulia, yang membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau tulus menerima kami apa adanya, dan kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah melihat rupa kami. Engkau Allah yang tidak memandang harta kami, tetapi hati hamba yang selalu Engkau cari dalam hidup kami. Biarlah kami tetap memiliki hati hamba yang mau setia dan taat mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan ada di atas kami, dimanapun kami berada. Kami percaya hati kami telah disatukan oleh kasih Tuhan. Dan biarlah semua yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami akan siap memuji menyembah Engkau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita
Nyanyi bagi nama Yesus. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin, puji Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, berapapun banyaknya tantangan ujian yang ada di depan kami, yang menghalangi langkah kami untuk mengiring Tuhan, kami tetap meyakini bahwa Engkau tetap Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami, karena Engkau Allah kami Immanuel, yang menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami mau tetap berkata Tuhan, bahwa kami mau tetap setia sampai akhir, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, mahkota kehidupan yang menjadi tujuan akhir hidup kami. Kami rindu kehidupan kekal bersama Engkau di sorga untuk selama-lamanya. Ini kerinduan kami Bapa, dan kami percaya Tuhan, satu hal yang kami rindukan, berikanlah kami hati sebagai hamba untuk mau tetap setia mengiring Tuhan, setia melakukan semua kehendak-Mu, dan taat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami siap dipulihkan hidup kami dengan kekuatan firman-Mu Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu. Kiranya suara Injil kebenaran akan disampaikan lewat hamba-Mu bagi kami semua. Dan ajarlah kami untuk kami peka, mengerti dan memahami apa isi hati Tuhan, kehendak Tuhan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan saat ini dan ibadah kami. Dan hati kami siap dengar dan terima dan lakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah pada minggu ini secara online bersama-sama. Dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama saudara. Hadirat-Nya melingkupi saudara dan saya di tempat masing-masing di mana kita saat ini berada. Baik di kota, di desa, di pedalaman, di mana saja. Tuhan hadir sebab Dia Maha Hadir. Di minggu yang kedua tahun 2026 ini, masih fresh tentunya, kita punya resolusi, kita punya rencana untuk sepanjang tahun ini. Dan ada kaitannya dengan itu saudara. Tema renungan firman Tuhan saat ini berjudul Rencana yang Berhasil. Kita semua tentu ingin agar rencana kita berhasil, sukses. Kita semua mengharapkan apa yang kita impikan, kita
rencanakan itu semua menjadi kenyataan. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita perlu belajar dari firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan diambil dari surat Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara semua. Dan saudara juga bisa mengucapkan ini bersama-sama, membacanya bersama-sama dengan saya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, di beberapa wilayah di China ada gedung-gedung apartemen yang mangkrak, tidak selesai, tidak finish. Mungkin secara struktur kelihatannya finish, saudara, tapi secara interior tidak finish, tidak selesai, tidak ada yang menghuni, semuanya menjadi terbengkalai. Perencanaannya sebenarnya bagus, tapi kita bisa melihat di sini apa yang direncanakan manusia belum tentu akan berhasil. Di Indonesia ada juga gedung-gedung dan proyek yang mangkrak, berhenti pengerjaannya tanpa ada penyelesaian. Juga di negara-negara lain ada juga proyek-proyek yang mangkrak, tidak selesai. Semua ini menunjukkan, saudara, bahwa manusia bisa berencana, tapi rencana itu belum tentu berhasil, belum tentu termanifestasi kalau Tuhan tidak menghendaki. Salah satu contoh di Alkitab, proyek yang gagal, mangkrak, yaitu pembangunan Menara Babel. Pada masa itu, orang-orang yang hidup waktu itu berusaha untuk membangun Menara Babel dengan motivasi kesombongan, ingin meninggikan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengacaukan serta menggagalkan semua rencana mereka. Setiap rencana yang dimotivasi oleh kesombongan merupakan rencana yang berpotensi gagal karena kesombongan tidak disukai Tuhan. Ada seorang dokter bernama Ben Carson, seorang dokter yang terkenal, dan juga beliau setelah pensiun dari tugasnya sebagai seorang dokter, dia menjadi seorang menteri di kabinet salah satu presiden di Amerika Serikat. Dia pernah berkata begini, I pray before I go into the operating room for every case, and I ask God to give me wisdom and to help me be a blessing to the patient. Dr. Ben Carson, sekalipun dia pintar secara intelektual, mungkin dia menguasai begitu banyak teori medis, dan meskipun dia sudah punya banyak pengalaman, tapi setiap kali dia mau mengoperasi pasien, dia berdoa meminta tolong, meminta hikmat dan tuntunan dari Tuhan, supaya dia dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Dalam segala rencana kita, saudara, dalam segala apa yang kita mau kerjakan, yang mau kita lakukan, yang kita impikan, harapkan, doakan semuanya, supaya Tuhan memberikan pertolongan. Kembali kepada ayat yang kita baca dalam Yakobus 4 ayat 13-17 ini. Di situ tertulis, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya,
kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada beberapa hal, saudara, yang kita dapatkan dari firman Tuhan, khususnya dari ayat-ayat yang barusan kita baca ini. Yang pertama adalah, buatlah rencana dengan rendah hati. Kita perhatikan di ayat yang ke-13 dari Yakobus 4. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Rasul Yakobus di sini menegur orang-orang yang begitu percaya diri berdasarkan pada kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri, kepandaiannya, koneksinya, hartanya, kapasitasnya sendiri. Orang-orang yang mungkin secara tidak sadar atau sadar, sombong, tinggi hati, angkuh dalam membuat perencanaan, merasa bisa dan merasa mampu dengan kekuatan sendiri. Optimis itu baik, bagus, saudara. Tapi optimisme yang mengabaikan kedaulatan dan peranan Tuhan dalam hidup kita akan menjadi sebuah keangkuhan. Itu sebabnya di sini, saudara, kita perlu mengerti bahwa dalam setiap perencanaan kita harus memiliki kerendahan hati. Hati-hati dengan sikap tinggi hati, sikap kesombongan, karena kesombongan itu tidak disukai Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 bagian B di situ dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sudah ada begitu banyak contoh orang-orang di zaman modern ini yang begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri bisa, merasa yakin bisa, dan secara tidak sadar ataupun sadar sombong dengan kemampuannya. Pada akhirnya mengalami kegagalan. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, saudara, merenungkan apakah kita selama ini dan khususnya saat ini punya sikap sombong. Mungkin kita nggak bisa melihat sikap kita sendiri karena kita punya blind spot terhadap karakter kita sendiri. Tanyakan pada orang lain di sekitar kita, mungkin pasangan hidup saudara, mungkin anak saudara, mungkin orang tua atau saudara, atau teman-teman, sahabat. Tanyakan pada mereka, apakah saya ini kelihatan sebagai orang yang sombong? Apakah perkataan-perkataan saya terdengar arogan? Apakah sikap dan bahasa tubuh saya kelihatannya menunjukkan kesombongan, keangkuhan? Dengan mengerti apakah kita sombong atau tidak, kita koreksi, saudara, sikap kita. Kalau kita memang sombong, angkuh, selalu bertindak dengan keyakinan sendiri akan kekuatan kita, mari kita ubah, saudara. Jadilah rendah hati dan dengarkan suara Tuhan. Landaskan segala sesuatu pada firman-Nya, supaya kita tidak salah dalam membuat rencana. Hal yang kedua, saudara, rencanakanlah yang penting dan berharga. Kita perhatikan ayat 14 dari Yakobus 4. Di situ dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita nggak tahu, saudara, apa yang akan terjadi besok. Artinya, saudara, kita itu nggak berdaulat atas apa yang akan terjadi. Kuasa kita terbatas sebagai manusia. Kita bukan pribadi yang maha kuasa. Tuhanlah yang maha kuasa. Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu dan atas hidup kita. Dan kita perlu menyadari, saudara, bahwa hidup kita ini di dunia hanyalah sementara. Dinyatakan di sini bahwa hidup kita itu bagaikan uap yang sebentar ada, kemudian lenyap. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita akan sadar bahwa setiap perencanaan kita haruslah yang penting dan berharga.
bukan rencana yang tanpa makna. Ada sebuah survei yang dilakukan terhadap sejumlah responden. Dalam survei ini, semua responden diberikan pertanyaan yang sama. Apa yang akan kamu lakukan kalau sisa waktu hidupmu tinggal sebentar saja? Apa jawaban para responden? Mostly mereka menjawab bahwa mereka akan melakukan hal-hal yang berharga, yang bernilai, dan hal-hal yang penting yang menjadi prioritas dalam hidup mereka. Itu sebabnya saudara, dengan kesadaran akan kedaulatan Tuhan, keterbatasan kita sebagai manusia dan batas waktu umur kita di bumi ini, maka sudah seharusnya kita merencanakan hal-hal yang penting dan berharga. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari di sini maksudnya agar kita sadar akan waktu dan batasan hidup kita di dunia. Sehingga dengan menyadari akan hal itu kita memiliki hati yang bijaksana. Kita tahu apa yang perlu kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya saudara perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan taruhkan? Passion apa? Itu saudara, kita fokuskan. Panggilannya yang kita kerjakan. Rencanakan segala sesuatu sesuai dengan panggilan Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau kita merencanakan sesuatu, tanyakan apakah rencana ini penting, bernilai, berharga, punya value, atau hanya rencana yang tidak akan berdampak sama sekali. Hal yang ketiga saudara, serahkan rencana kita kepada Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dalam bahasa Latin, jika Tuhan menghendakinya, seringkali disebut dengan Deo volente. Deo berarti Tuhan, volente berarti menghendaki. Maknanya saudara, kalau kita punya rencana, kita sadari bahwa segala sesuatu bukan pada kuasa kita, tapi pada kuasa Tuhan. Karena itu kita perlu tunduk, berserah, kita submit hidup kita pada kehendak-Nya. Bukan memaksakan kehendak kita, tapi kita menuruti kehendak Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan atau rencana kita belum tentu sama dengan rencana Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, rencana Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan begitu sempurna dibandingkan dengan rencana-rencana kita. Sekalipun rencana kita kelihatannya begitu detail, begitu spesifik, begitu indah, tapi itu belum tentu sama dengan rencana Tuhan atas kita. Yang pasti adalah rencana Tuhan itu terbaik, terindah bagi saudara dan saya. Apa yang perlu kita lakukan? Bawa rencana kita dalam doa kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sesudah kita menyelesaikan pembuatan rencana. Dalam penyusunan rencana, kita sudah harus melibatkan Tuhan. Kita sudah harus berdoa, meminta hikmat Tuhan apa yang perlu kita lakukan. Dan sesudah itu bawa dalam doa kepada Tuhan, serta berserah, tunduk pada apa yang menjadi kemauan atau kehendak dan rancangan Tuhan atas kita. Tuhan punya rencana pada setiap saudara, pada diri kita masing-masing. Rencananya secara spesifik itu unik bagi kita masing-masing, tidak selalu sama. Tapi intinya Tuhan mau pakai kita bagi hormat dan kemuliaan namanya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, supaya rencana kita berhasil, bawa itu ke dalam tangan Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan.
yang akan menuntun dan membawa kita pada jalan-jalannya untuk menggenapi rencananya yang mulia atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti akan panggilan Tuhan bagi kami. Dan tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk membuat rencana-rencana di sepanjang tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Berikan kami pengertian untuk mengerjakan tugas panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan pimpin kami untuk berjalan di dalam rencana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan, yang mendengarkan renungan, yang ikut bersama-sama ibadah online saat ini, yang mungkin sedang dalam kesukaran, dalam keadaan terganggu kesehatan, dan dalam pergumulan-pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan dari kuasa kegelapan, dan berikan jalan keluar. Mujizat-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Sertai kami Tuhan di hari-hari ke depan, dalam sepanjang pekan yang akan kami lalui. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan terus Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama-sama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.